Baiklah, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Farid Darman, WP 1911513.007. Nah, di sini saya akan mencoba menjelaskan terkait laporan praktikum organisasi dan arsitektur komputer 2. Di sini pada modul 3, yaitu berupa penambahan instruksi. Nah, di sini pada percobaan kali ini kita akan mencoba menambahkan uh, penambahan dari 9 bit menjadi 12 bit. Nah, di sini kita dapat pembagiannya pada register, di mana terdiri dari 4 bit outcode, 4 bit register A dan 4 bit register B. Lalu untuk immediate-nya juga terdapat pembagian opcode sebanyak 4 bit, register A 4 bit dan immediate sebanyak 4 bit. Karena pada modul sebelumnya kita menggabungkan daripada nilai dari register B dan immediate, jadi akan dipilih salah satu nantinya untuk diproses pada alunya. Nah, lalu di sini kita pada instruksinya kita mengerjakan tabel terlebih dahulu, di mana tabel opcode prosesor sederhana ini kita disuruh memilih 4 instruksi tambahan pada modulnya. Nah, di sini saya sudah memilih untuk register dan immediate-nya. Yang pertama itu saya memilih instruksi diff pada bilangan 100, lalu untuk 101 saya memilih instruksi mul. Lalu untuk bilangan opcode 110 saya memilih instruksi shift. Lalu untuk opcode bernilai 111 saya menggunakan instruksi mod. Lalu lanjut, untuk prosesor yang harus diubah itu kita memerlukan 12 bit. Jadi untuk RAM-nya sebanyak 8 bit dan register tetapnya 3 bit. Lalu kita masuk kepada pelaksanaan praktikumnya, yaitu penambahan instruksi tadi ya ada mul, ada diff, ada modulo, juga ada shift. Pada tabel 1 tadi sudah saya lakukan. Lalu untuk program bahasa mesinnya di sini ada seperti ini. 4 kali 3 bagi 2, lalu shift 2, shift 1. Lalu untuk program TXT-nya juga saya sudah melakukan update untuk program TXT. Nah, untuk program TXT saya sudah masukkan nilai yang sudah saya ubah tadi. Jadi seperti ini nilainya 12 bit ya. Pada program TXT-nya sudah saya lakukan perubahan. Nah, lalu setelah masukkan program TXT-nya juga kita masukkan pada folder yang akan kita kerjakan nanti. Nah, lalu kita di sini disuruh untuk mengubah beberapa bagian. Yang pertama, untuk PC kita tidak perlu mengubahnya karena hanya mengatur lebar alamatnya. Lalu pada instruksi RAM kita perlu mengubah semua sinyal yang terkoneksi dari data 9 bit menjadi 12 bit. Nah, langsung saja di sini kita lihat pada RAM ya. Nah, di sini pada RAM kita ubah data weight-nya menjadi 12, untuk address weight-nya menjadi 8, dan parameter RAM depth-nya menjadi 1. Nah, sehingga nantinya untuk nilainya menjadi 12 bit. Lalu kita kembali ke modul. Untuk encodernya kita memasukkan instruksi dan decoding instruksi dari 9 bit kita ubah menjadi 12 bit. Sementara untuk register banknya tetap. Lalu langsung saja kita masuk pada model SIM untuk encoder. Nah, di sini saya sudah ubah untuk encodernya, dimana menjadi 12 bit ya. Jadi inputnya saya ubah menjadi 11, instruction in. Lalu untuk outputnya tetap 3, register address A dan B nya menjadi 3, dan immediate-nya tetap 3. Lalu untuk opcode-nya instruction in nya menjadi 11,
Lalu untuk yang register addressnya dan register address B-nya juga saya ubah, dan immediate-nya juga saya ubah seperti yang sudah diinstruksikan. Nah, lalu kita kembali ke modul yang mana register N MUX 8 ke 1 register bank perlu kita ubah untuk mensupport lebar data 12 bit. Untuk desimal 328 tidak perlu diubah karena hanya mengatur alamat. Nah, jadi di sini kita kembali ke model SIM-nya di mana tadi register N ya. Nah, di sini register N-nya sudah saya ubah untuk parameter N-nya menjadi 12. Jadi support untuk 12 bitnya. Lalu kita MUX 821 ya. Nah, di sini saya juga sudah mengubah inputannya menjadi 12 bit. Lalu juga outputnya juga 12 bit. Nah, di sini register 12 bit juga. Lalu untuk register banknya di sini saya juga sudah ubah register banknya menjadi 12 bit untuk input data in. Sementara untuk address A dan address B-nya 3 bit. Outputnya juga menjadi 12 bit ya di sini. Untuk wire-nya R0 sampai R7-nya juga 12 bit. Sehingga nantinya nilai yang kita masukkan pada register banknya juga bernilai 12 bit. Lalu kita kembali ke modul yang mana untuk kontrol perlu mensupport format instruksi 12 bit ini dan mengatur instruksi tambahan ke ALU. Nah, lalu kita lanjut pada kontrol ya, yang mana untuk perlu kita mensupport bit baru yaitu 12 bit. Nah, di sini untuk modul kontrolnya, di sini untuk inputan outputnya kita ubah menjadi 4 bit di sini, bit 3 menuju 0, 3 ke 0, dan untuk output ALU cell-nya di sini kita ubah menjadi 3 bit sehingga nantinya dapat dikerjakan instruksinya pada opsel dan ALU cell-nya. Lalu kita kembali ke modul. Nah, lalu kita pada program ALU ya. Nah, langsung saja kita lihat pada modulnya program ALU. Nah, untuk ALU ini kita juga perlu mengubah nilai inputan dan outputnya. Nah, di sini kita akan mengubah input dari data in 1 dan data in 2-nya menjadi 12 bit. Untuk outputnya juga kita ubah menjadi 12 bit. Lalu input function-nya tetap 3 bit. Lalu seperti yang diinstruksikan tadi, jadi intinya di sini pada ALU-nya kita akan menambahkan beberapa operasi yang akan kita buat pada program untuk prosesornya. Nah, di sini untuk functionnya kita sesuaikan, dimana tadi ada div, ada mod, ada save juga, lalu ada modul. Nah, untuk action data out-nya di sini penambahan function tadi saya menggunakan bilangan desimal. Jadi nantinya agar dapat lebih mudah untuk kita ketahui untuk kita uji cobakan pada MIPS-TB nantinya. Lalu kita lanjut kembali ke modul. Untuk top level MIPS-nya kita perlu sesuaikan dengan level data untuk masing-masing perubahan modul di atas. Oke, kita kembali ke model SIM. Untuk simple map sendiri kita sesuaikan saja dengan apa yang dimasukkan tadi, dimana untuk wire-nya kita ubah menjadi 12 bit. Untuk data RAM, untuk yang tadi juga data A dan data B, immediate extended-nya, dan juga untuk ALU-nya. Jadi kita sudah ubah menjadi 12 bit sehingga nanti pada top levelnya jadi berubah. Kita kembali ke modul. Nah, untuk melihat perubahan yang terjadi
yang setelah kita lakukan perubahan-perubahan tadi, mungkin langsung saja kita simulasikan maps TB-nya. Nah, di sini saya sudah mensimulasikan lah. Nah, langsung saja kita run programnya. Sudah saya compile juga filenya tadi. Nah, seperti ini. Jadi ini sudah langsung tadi saya ubah ke desimal sehingga jadi seperti ini. Lalu kita juga dapat ubah menjadi biner ya. Nah, untuk binernya seperti ini. Jadi dapat kita lihat pada binernya sudah menjadi 12 bit ya di sini. Jadi panjangnya sudah berubah. Nah, langsung saja kita lakukan kita lihat perubahan yang terjadi. Di sini saya ubah jadi desimal agar lebih mudah untuk melihat perubahannya. Nah, di sini pada R0 dan R1-nya kita sesuaikan dengan instruksi tadi. Jadi kita melakukan penambahan, kita masukkan nilai 4. Nilai 4 ya di sini. Lalu kita kalikan dengan 3 sehingga hasilnya 12. Lalu kita bagi 2. Jadi di sini 6. Nah, untuk nilai R1-nya di sini kita add nilai 2. Lalu kita shift 1 sehingga kita dapatkan nilai 4. Lalu kita lakukan operasi mod antara nilai 6 dan 4 ini sehingga nantinya mod 64 hasilnya adalah 2. Jadi dapat kita lihat program ini dapat berjalan sesuai dengan instruksi dari apa yang kita lakukan tadi. Jadi di sini kesimpulannya adalah program yang kita prosesor ini dapat berjalan dengan semestinya karena pada perhitungan tadi di sini dapat kita lihat pada perhitungannya untuk operasi X benar, yaitu 4 dikali 3 dibagi 2. Lalu untuk lakukan mod setelah register satunya kita shift 1. Setelah kita lakukan pada uji coba tadi, sesuai hasilnya itu 6 mod 4 hasilnya adalah 2. Mungkin kita lanjut saja setelah melakukan pengujian, mungkin untuk menjawab pertanyaan pada laporannya. Nah, di sini pertanyaan pertama yaitu jelaskan bagian apa saja yang harus diubah karena perubahan format instruksi dan penambahan fungsi ALU ini. Yang pertama yang dapat setelah yang kita simulasikan tadi, yang pertama yang kita ubah yaitu sesuai instruksinya, yaitu instruction RAM. Yang mana RAM ini kita ubah semua sinyal yang terkoneksinya dari 9 bit tadi menjadi 12 bit sehingga dapat dijalankan programnya 12 bit. Lalu untuk decodernya kita masukkan juga instruksi dan decoding instruksi yang dari 9 bit tadi, semula 9 bit kita ubah menjadi 12 bit. Lalu untuk register N juga seperti itu, kita ubah juga untuk register N-nya menjadi 12 bit. Lalu juga ada MUX 820 yang mana yang semula bernilai 3 atau 9 bit nantinya kita ubah menjadi 12 bit. Lalu untuk register banknya juga kita ubah, tadi ada yang semula bernilai 9 kita ubah menjadi 12 bit. Lalu untuk kontrol, jadi perlu juga kita ubah pada kontrol ini untuk mensupport format instruksi yang baru yaitu 12 bit sehingga nantinya instruksinya dapat berjalan pada ALU.
Jadi semua instruksi yang kita tambahkan tadi seperti mul, mod, shift dan div dapat berjalan pada ALU. Jadi kita perlu ubah pada kontrolnya. Lalu untuk ALU seperti yang kita ketahui, agar dapat berjalan tentunya kita perlu instruksi tambahan tadi berjalan, tentunya kita perlu ubah lebar datanya menjadi 12 bit. Sehingga nantinya data yang keluar pada wave-nya menjadi 12 bit. Lalu juga untuk tadi juga saya lupa sedikit, pada simple maps-nya juga kita ubah ya. Pada simple maps, untuk simple maps, jadi top level simple maps-nya perlu kita ubah sesuai dengan masing-masing programnya. Jadi kita lihat tadi ada ALU, ada RAM, jadi kita sesuaikan juga agar dapat berfungsi 12 bit. Lalu pertanyaan kedua, nah di sini kenapa lebar datanya harus disamakan dengan lebar instruksi? Nah tentunya lebar data yang tadi harus disamakan karena agar nantinya data yang masuk tadi dapat diolah sesuai dengan instruksi yang kita inginkan. Jadi ketika kita menggunakan instruksi 12 bit, tentunya lebar datanya juga harus kita sesuaikan menjadi 12 bit. Begitu pula pada modul sebelumnya, ketika instruksinya 9 bit, maka kita atur juga lebar datanya menjadi 9 bit agar sinkron nantinya. Lalu untuk pertanyaan ketiga, dengan lebar data alamat register pada versi ini, berapakah banyak register yang dapat dimiliki oleh prosesor? Nah, menurut saya pada versi ini lebar data alamat register prosesornya adalah 8 bit register. Lalu pertanyaan keempat, di sini berapakah banyak instruksi yang bisa dimasukkan ke dalam memori pada prosesor ini? Nah, di sini seperti yang kita ketahui tadi, sebelumnya sudah ada add, subtract, dan lain-lain. Jadi di sini kita menambahkan 4 instruksi baru, yaitu ada div, mul, mod, dan shift. Jadi masing-masingnya memiliki instruksi yang berbeda tentunya. Mana div ini untuk membagi dan shift untuk menggeser dan lain-lain. Lalu kita ke pertanyaan yang kelima, yaitu apa yang harus dilakukan apabila lebar alamat juga diubah agar dapat menampung lebih banyak instruksi. Jadi ketika kita mengubah lebar alamat ini, tentunya kita lakukan perubahan pada program PC. Jadi lebar alamat ini kita ubah agar dapat berjalan dengan semestinya. Jadi contohnya di sini pada program PC. Jadi kita ubah lebar alamatnya agar dapat berjalan menjadi 12 bit yang kita lakukan perubahannya pada modul kali ini. Baiklah, mungkin sekian saja yang dapat saya sampaikan terkait modul 3 ini. Apabila ada kesalahan mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.